Hai, di video kali ini aku akan bertahan hidup selama 100 hari di dunia Minecraft. Tentu aja, aku akan bermain menggunakan mode hardcore, yang dimana mode ini adalah mode yang paling susah di Minecraft. Dan ya, jika aku mati, maka semuanya akan selesai. Di sini, aku memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mendapatkan full set diamond armor. Yang kedua, mengalahkan Ender Dragon. Dan yang ketiga, mendapatkan Elytra. Jadi, apakah aku bisa menyelesaikan semua tantangan ini? Sebelum kita masuk ke videonya, bolehlah kalian klik tombol subscribe dan like-nya supaya aku bisa semangat untuk video ke depannya. Jadi, langsung aja kita ke videonya. Hari pertama. Di sini aku spawn di dataran hijau. Aku udah melihat beberapa coal di sini. Tetapi aku belum bisa mengambilnya karena aku belum memiliki tools. Jadi langkah pertama kita yaitu menebang pohon. Kemudian hasil kayu tadi kuubah menjadi planks. Lalu aku membuat crafting table dan beberapa stick. Kemudian membuat wooden pickaxe. Lalu aku kembali ke tempat sebelumnya untuk mengambil coal dan beberapa batu. Kemudian, aku mengupgrade semua toolsku menjadi batu. Yang darinya kapak, pickaxe, dan juga sword. Dan aku juga menemukan sebuah biji iron di sini, ya lumayan lah ya. Dan tujuanku kali ini yaitu mencari village, yang dimana village ini sangat berguna untuk kita di awal game. Dan tak selang beberapa lama, akhirnya aku menemukan desa. Jadi, aku langsung memutuskan untuk pergi ke sana. Oke, rumah pertama. Assalamualaikum. Oke, kita lihat. Lumayan lah ya. Oke, di sini. Gila, bagus ya. Oke. Ya. Diamond. Gelo. Oke, nyok. Lalu, aku mengeklaim salah satu rumah villager untuk kutepati dan menaruh barang-barangku di situ. Dan tujuanku kali ini, aku akan menggali kedalaman 2 blok. Karena aku ingin memperkerjakan semua villager yang ada di desa ini. Karena hari sudah malam, jadi aku memutuskan untuk skip malam ini secepat mungkin. Keesokan paginya, aku langsung menghancurkan semua kasur yang ada di rumah villager. Kemudian, semua kasur yang kudapatkan kutaruh ke dalam lubang yang telah kugali, supaya villager ini masuk dan mudah dipekerjakan. Setelah menaruh kasur di dalam lubang, kemudian aku menghancurkan semua pekerjaan villager, supaya mereka nganggur dan nanti aku pekerjakan. Nah, tinggal yang lonceng nih. Ting, 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 ting. Ayo masuk semuanya, masuk. Ayo semuanya masuk. Ayo semuanya masuk. Ayo. Nah, dia masuk no. Oke, nice. Begini aja nah. Nah, dia masuk no. Nah. Aku juga memberi pagar pada sekeliling lubang supaya nggak ada mob yang masuk ke dalam lubang dan mengganggu para villager ini. Kemudian, aku menghancurkan gravel untuk mendapatkan flint. Flint ini bisa berguna untuk mempekerjakan para villager yang nganggur. Setelah aku selesai mengcrafting fletching table, aku mempekerjakan 2 villager yang nganggur. Nah, di sini dia menjual stick
dan bergantinya dengan emerald. Dan ya, kalian akan tahu apa selanjutnya yang aku akan lakukan. Benar, menebang pohon. Kemudian, semua kayu yang kudapatkan kuolah menjadi emerald dan menukarkannya kepada villager Fletcher. Setelah beberapa hari kemudian, aku mengubah villager pengangguran menjadi villager armorer. Dan tentu aja, aku langsung memborong semua armor yang dia jual. Dan ternyata aku masih kekurangan emerald di sini. Dan villager Fletcherku pun stoknya masih mahal. Jadi aku memutuskan untuk mining aja terlebih dahulu. Karena level selanjutnya di villager armorer ini adalah iron. Dan tentu aja pasti kita membutuhkan iron yang banyak. Jadi tujuanku kali ini adalah mining. Di dekat village, aku menemukan cave yang lumayan besar. Dan terutama aku berhati-hati terhadap mob style yang ada di cave ini. Terutama lagi, ini adalah mode hardcore. Dan jika aku mati, maka semuanya akan selesai. Ini cuma gampang. Mati lo. Mati lo. Oke, santai oke. Mati lo. Ini sih mudah sih. Oke, kita akan masuk ke dalam. Oke, oh situ ada koal ya. Oke, lumayan itu. Oke, pikir gua takut mamam. Dan aku lanjut langsung mengambil semua ore yang kutemukan. Setelah mengambil semua ore-nya, aku memutuskan untuk mencari cave yang lain untuk menjelajahi dan mencari semua ore-nya. Di sini, aku kembali ke cave sebelumnya karena aku sudah letih mencari dan tidak menemukan cave yang lumayan besar seperti cave ini. Jadi, aku memutuskan untuk street mining supaya berharap menemukan gua yang cukup besar. Setelah lama menggali, akhirnya aku menemukan cave yang cukup besar di bawah. Ini pasti banyak sekali ore di dalamnya, dan aku akan turun dan mengambil iron yang ada di sini. Oke, taruh bucket dulu di sini. Nah, oke siap, saatnya turun. Oke, kasih penerangan dulu biar nggak gelap. Setelah situasi merasa aman, aku pun langsung mengambil semua ore yang kutemukan.
Singkat cerita, akhirnya aku juga selesai mining dan di sini aku langsung memasak semua ore yang kudapatkan. Dan iron tadi langsung aku tukarkan dengan emerald di villager untuk mengupgrade level armorer. Dan selang beberapa hari kemudian, aku selesai mengupgrade villager armorer. Dan di sini ia menjual legging dan chestplate. Tentu aja aku langsung membelinya. Dan di villager satunya ia juga menjual boots. Jadi aku langsung beli aja. Dan di sini aku langsung ambil diamond hasil miningku untuk ku crafting menjadi helmet. Dan akhirnya aku sudah full diamond armor. Dan sisa diamond tadi kuubah menjadi tools diamond seperti sword, pickaxe, dan juga kapak. Keesokan harinya, aku ingin membuat base karena aku juga masih mempunyai banyak stok kayu. Aku juga mengambil bahan-bahan dari batu karena baseku ini aku ingin memadukannya yang dari cobblestone, stone brick, dan juga stone supaya nggak boring-boring banget nanti rumahku. Dan langsung aja kita menuju proses pembuatan base-nya. Dan akhirnya rumahku sudah selesai. Dan ini penampakan depannya. Ketika kita masuk di lantai pertama, kita langsung disambut oleh dapur. Ya, aku bikin desainnya sederhana aja karena dapur ini hanya untuk memasak ore, makanan, dan barang-barang. Di sebelah kanan rumahku ada tangga untuk mengakses lantai 2. Ketika kita masuk lantai 2, kita akan disambut dengan enchanting book dan storage room. Enchanting book ini sudah lengkap 15, jadi aku bisa melevel max-nya. Dan barang-barang sudah aku rapikan. Sini belum ada enchanting table karena aku belum mengambil obsidian di lava. Jadi mungkin nanti aja, mungkin next akan ke nether. Aku juga mudah merapi-rapikan barangku dari desa. Dan di sini ada lantai ketiga. Tentu aja aku mengisinya dengan kamar. Dan juga armorku aku taruh ke sini supaya ya ada pajangan lah ya, biar nggak kosong-kosong amat lah ya. Mungkin itu aja sih dari kamar ini. Gimana nih cuy, hasil dari rumahku? Ya lumayan lah ya. Aku juga puas dengan hasilnya. Walaupun pembuatan rumah ini memakan waktu di dunia Minecraft itu 18 hari teman-teman ya. Belum lagi mengumpulkan barang dan hal lainnya. Dan tujuanku kali ini yaitu pergi ke nether. Jadi kita akan kembali ke gua sebelumnya untuk mengambil lava. Setelah mengambil beberapa obsidian, aku langsung membuat portalnya di samping rumahku. Dan aku siap untuk pergi ke nether.
Ketika keluar portal, aku langsung disambut oleh Gas. Di sini aku spawn di biome Sol Valley. Ya, ini kurang beruntung sih, karena banyak skeleton dan Gas di sini. Betapa beruntungnya, aku langsung menemukan Nether Fortress. Ya, ini nggak terlalu jauh dari tempat portalku. Dan aku langsung masuk untuk mengambil Blaze. Oke, mati kau. Kau. Oke, oh ini lumayan nih. Ambil. Karena udah telah merasa cukup mendapatkan Blaze Rod, aku langsung pulang ke Overworld. Setelah beberapa hari kemudian, aku mempekerjakan villagerku yang menjual Ender Pearl. Di sini aku udah mengupgrade-nya dan menjual Ender Pearl, jadi aku langsung membelinya aja sampai mentok 12. Kemudian aku crafting Ender Pearl tadi dengan Blaze Rod dan mendapatkan 12 Ender Eye. Dan aku juga cukup memiliki Ender Eye yaitu 12 untuk membuka portal ke Stronghold. Sebelum pergi, aku langsung mengenchant semua tools dan pedangku. Dan juga aku memperbaiki enchantment yang ada di armorku. Dan kini, aku sudah selesai mengenchant semua diamond armorku. Dan aku sudah siap untuk melawan naga hitam. Dan akhirnya aku sampai di Stronghold. Di sini aku langsung mencari portalnya. Walaupun rada tersesat dan lama mencari portalnya, tapi akhirnya aku menemukan portal menuju ke The End. Dan di sini aku langsung memasang Eye of Ender-nya. Dan ini dia perlawanan kita melawan naga hitam.
Dan akhirnya aku selesai mengalahkan naga hitam. Di sini, mumpung sekarang di end, aku langsung pergi mencari Elytra. Semoga langsung ketemu. Oke, nge-lag dikit. Oke, kita lihat di sini. Aduh, jauh ini kayaknya nih nyari nih. Ya udahlah, kita cari dulu dah. Di sini aku langsung mencari NCT karena ini adalah perjalanan yang panjang, jadi ya nggak ketunjukin. Di sini ketika sampai ya seperti biasa aku membunuh shulker supaya bisa mengcrafting jadi shulker box. Ketika masuk, aku langsung pergi untuk mencari Elytranya. Oke, shulker terakhir. Oke, santai. Oke. Dan finally kita mendapatkan Elytra. Oke, kita cek dulu chestnya apa. Oke, lumayan. Oke, chest kedua. Oke, lumayan. Ya, seperti biasa, sebelum pergi kita langsung mengambil kepala naga yang dipajang. Dan kini aku sudah mendapatkan yang aku inginkan dan langsung pulang ke portal rumahku. Dan singkat cerita, akhirnya aku sudah di depan portal ini. Dan ya, terima kasih buat teman-teman semua udah menonton dari awal sampai akhir perjalananku 100 hari di dunia Minecraft Hardcore ini. Semoga kalian suka dan terhibur dengan videoku ini. Jangan lupa bosan, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen supaya aku makin semangat di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.